Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang gembira dan selalu menyenangkan. Apa kabarnya ayah bunda? Mudah-mudahan ayah bunda juga selama mendampingi putra-putrinya ada dalam kesehatan, senantiasa sabar mendampingi putra-putrinya ketika belajar. Baik, bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya selama belajar jarak jauh melalui video pembelajaran suplemen ini. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3, subtema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Setelah kita kemarin belajar tentang manfaat makanan sehat, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun izinkan Bapak mengaitkan makanan sehat yang sudah kita bahas kemarin dengan interaksi sosial manusia. Bagaimana mengaitkannya? Gini, kemarin kan kamu sudah belajar aneka jenis buah-buahan ya. Betapa banyak manfaat buah-buahan. Kita tahu bahwa buah-buahan itu dihasilkan dari siapa? Dari para petani. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bagaimana interaksi manusia, terutama yang ada hubungannya dengan makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari petani, anak-anakku semuanya ya. Kita harus bisa menghargai upaya para petani dalam rangka memenuhi kebutuhan asupan makanan yang bergizi, makanan yang sehat bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa menghargai upaya para petani. Kita hormati kegiatan mereka selama mulai dari menanam, merawat sampai memanen, sehingga makanan tersebut bisa sampai ke tangan kita, bisa kita makan, kita konsumsi, kita masukkan ke dalam mulut kita dan diserap oleh tubuh kita. Ya, makanan yang kita makan itu melalui proses yang panjang, anak-anakku semuanya ya. Tidak serta-merta ada di hadapan kita, tapi melalui sebuah proses yang sangat panjang ya. Maka dari itu kita harus tahu proses tersebut seperti apa supaya kita bisa menghargai setiap makanan yang ada di hadapan kita ya. Apapun makanan yang dihidangkan oleh ibu kamu, oleh orang tua kamu, tolong hargai, tolong makan, jangan sampai kamu tidak mau memakannya ya, karena tidak sesuai dengan selera kamu ya. Bapak berpesan, hargailah setiap makanan yang ada di hadapan kamu, syukuri apapun itu ya, dengan cara silahkan memakannya dengan baik, dengan penuh pengharapan bahwa makanan tersebut bisa membuat kita sehat, bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari, bisa menjadi bekal tenaga untuk beribadah dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi ada proses panjang yang dilalui oleh sebuah makanan ya. Baik anak-anakku semuanya, supaya
kita efektif belajarnya, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Apa materinya, Pak? Nah, ini materinya adalah manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebersamaan dalam keanekaragaman. Lalu yang ketiga, merancang iklan. Nah, kemarin kan kamu sudah bisa tuh mengambil informasi penting dari sebuah iklan. Bagaimana iklan bisa kita ambil informasi pentingnya. Nah, sekarang kita belajar merancang iklan. Bagaimana membuat iklan yang bagus, iklan yang baik, yang bisa mengajak masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah siap ya dengan pembelajaran kita. Pertama, materinya adalah pembangunan sosial budaya ya. Sebelum kita membahas manfaat dari keragaman dalam pembangunan sosial budaya, kita ketahui dulu contoh-contoh dari pembangunan sosial budaya. Apa saja sih contohnya, Pak, pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya itu kan sebuah aktivitas membangun hubungan sosial kemasyarakatan, membangun sebuah kebudayaan ya yang ada di dalam masyarakat. Nah, supaya kamu lebih mudah memahaminya, Bapak langsung saja ke contohnya. Contohnya di sini tertulis ada P3A Mitra Cai. Apa itu P3A Mitra Cai? P3A itu sebuah organisasi ya, organisasi di bidang pertanian, tentu yang berkumpulnya adalah para petani. Nah, P3A ini singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air ya. P3, P-nya 3, Perkumpulan Petani Pemakai, A-nya air. Nah, atau kalau di daerah Jawa Barat, di daerah Sunda disebutnya Mitra Cai ya. Nah, P3A ini adalah suatu organisasi yang fokus membidangi masalah irigasi pertanian anak-anakku semuanya. Kita tahu bahwa para petani ini dalam mengelola lahan pertaniannya sangat membutuhkan air. Air ini menjadi sesuatu faktor yang sangat penting dalam pertanian. Tidak mungkin sebuah pertanian bisa berhasil, tidak mungkin lahan pertanian bisa menghasilkan panen yang maksimal, yang optimal tanpa adanya asupan air bagi lahan pertanian tersebut. Nah, supaya air yang ada di lahan pertanian ini tercukupi dengan baik, maka perlu dikelola dengan baik. Siapa yang mengelolanya? Yang mengelolanya adalah suatu organisasi yang bernama P3A. Mereka berupaya memastikan ketersediaan air bagi lahan-lahan pertanian supaya hasil panennya bisa maksimal, bisa meningkat. Itu ya anak-anakku semuanya. Jika kamu ingin tahu lebih jauh tentang P3A ini, silahkan kamu cari informasi tambahan dari berbagai sumber ya, dari buku, dari internet dan lain sebagainya, atau kamu langsung wawancara dengan yang terlibat, dengan para petani ya. Tanyakan kepada mereka bagaimana sih kegiatannya. Nah, itu yang pertama anak-anakku semuanya. P3A Mitra Cai ini salah satu organisasi yang memang berupaya membangun adanya hubungan sosial budaya di sana. Nah, budaya apa yang ada coba? Kalau anak-anakku lihat, budaya gotong royong. Ya, di sana ada budaya gotong royong, ada hubungan kemasyarakatan yang sangat bagus di sana, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para petani melalui hasil panen yang optimal. Itu anak-anakku semuanya ya. Jadi ada hubungannya. Lalu contoh yang kedua adalah ada istilah subak. Subak ini adalah sama ya,
pada hakikatnya sama seperti P3A. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Subak ini adalah sebuah tradisi menjaga irigasi pertanian di daerah Bali, anak-anakku semuanya. Kamu bisa cari, bisa searching di mesin pencari di internet apa itu subak, bagaimana kegiatannya ya. Silahkan. Ini adalah satu tradisi yang turun-temurun yang sudah ada sejak lama di daerah Bali tepatnya, dan ini sudah mendunia informasinya anak-anakku semuanya ya. Sudah terkenal sampai ke mancanegara. Tradisi subak ini tetap dipertahankan karena memang dirasakan manfaatnya sangat baik bagi pertanian ya. Nah, ini sangat dijaga, dipelihara, dan tentu ini ada efek positif bagi hubungan sosial budaya. Bagaimana mereka tetap menjaga budaya gotong royong, menjaga hubungan sosial, hubungan baik, bukan hanya hubungan baik sesama manusia, tapi hubungan baik antara manusia dengan alam, anak-anakku semuanya ya. Nah, hubungan seperti ini yang harus kita pertahankan. Kita harus saling menghargai, menjaga hubungan baik antar sesama manusia, antar manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, manusia dengan hewan. Nah, ini semuanya harus kita jaga. Itu semuanya adalah suatu usaha pembangunan sosial budaya, anak-anakku semuanya ya. Paham anak-anakku? Oke, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa dengan mudah memahaminya. Lalu contoh berikutnya adalah sanggar tari. Nah, kamu mungkin mengenal istilah ini. Sanggar tari adalah suatu tempat yang dibuat khusus untuk melatih masyarakat, anak-anak untuk bisa memeragakan tarian ya. Nah, sanggar tari ini dibuat dalam rangka menjaga, melestarikan kebudayaan, terutama budaya menari ya. Banyak jenis tarian di Indonesia karena kita kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai budaya. Nah, banyak sekali jenis tarian yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Siapa yang merawat, siapa yang menjaga? Nah, kebudayaan jenis ini dijaga, dirawat melalui sanggar. Sanggar tari adalah organisasi yang berfungsi menjaga, memelihara kebudayaan. Ada nilai-nilai budaya yang dijaga di sana, anak-anakku semuanya ya. Nah, sanggar tari ini salah satu upaya juga dalam rangka pembangunan sosial budaya. Maka ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan. Baik, itu ya anak-anakku semuanya contoh-contoh dari organisasi yang bergerak membangun hubungan sosial, hubungan budaya yang ada di suatu negara, terutama di kita yaitu di Indonesia. Lalu apa sih manfaatnya? Nah, di dalam organisasi tadi tentu banyak keanekaragaman, banyak keberagaman ya, banyak karakter, banyak latar belakang yang berbeda dari masyarakat, dari manusia yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kita akan lanjutkan dengan membahas apa sih manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya. Nah, di dalam upaya pembangunan sosial budaya ada banyak keragaman, ada banyak karakter, ada banyak perbedaan latar belakang anak-anakku semuanya. Tapi walaupun berbeda-beda, ini tetap anak-anakku semuanya ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari perbedaan tersebut. Jadi kita jangan melihat sebuah perbedaan sebagai sebuah potensi perpecahan ya. Sebaliknya kita lihat perbedaan ini sebagai sebuah potensi persatuan. Apa sih potensi persatuan yang ada dalam sebuah keragaman? Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam. Nah,
Apa sih manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya? Anak-anakku bisa belajar. Yang pertama, manfaatnya adalah bahwa keragaman ini bisa menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, banyak orang yang berminat datang ke Indonesia hanya untuk melihat keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ini manfaat yang bisa kita ambil anak-anakku semuanya ya. Jadi mari kita rawat keragaman ini, mari kita jaga keberagaman yang ada di bangsa kita ini supaya tetap menjadi ciri khas, identitas yang kita miliki sehingga mampu menarik minat para wisatawan. Karena kalau para wisatawan tertarik datang ke Indonesia, ini dapat meningkatkan pemasukan bagi bangsa kita ya, bagi negara kita. Lalu yang kedua, manfaatnya menjadi kekayaan budaya bangsa. Keragaman yang kita miliki ini otomatis menjadi kekayaan. Banyaknya budaya, banyaknya suku bangsa, banyaknya bahasa, ini menjadi kekayaan budaya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu manfaat yang kedua. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa anak-anakku semuanya ya. Dengan adanya perbedaan, keragaman, rasa toleransi kita akan terasah anak-anakku semuanya ya. Maka dari itu hal ini bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Itu yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah memberikan wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Nah, ini wawasan seperti ini sulit didapatkan bagi negara yang bersifat homogen, yang hanya ada satu kelompok, satu ragam suku misalkan ya. Nah, kita ini memiliki beraneka ragam suku, beraneka ragam budaya, sehingga wawasan kebudayaan kita pun akan sangat beragam anak-anakku semuanya. Ini manfaat lain yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan. Lalu manfaat berikutnya apa? Menjadi ciri khas bangsa di mata negara lain ya. Nah, ini menjadi keunikan. Ciri khas itu adalah keunikan. Keragaman yang kita miliki ini unik anak-anakku semuanya. Ini menjadi ciri khas bangsa kita di mata negara lain yang harus kita jaga, yang harus kita jadikan sebagai suatu kebanggaan ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang memiliki banyak sekali kebudayaan ya. Kita harus bangga anak-anakku semuanya. Baik, paham ya anak-anakku semuanya? Itulah manfaat keragaman dalam rangka pembangunan sosial budaya. Maka dari itu mari kita tetap jaga kekompakan, jaga persatuan ya. Kita budayakan gotong royong supaya pembangunan sosial budaya kita tetap berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, setelah kita tahu manfaat keragaman, nah kita cari tahu nih, apa sih pentingnya kebersamaan dalam keragaman. Kunci daripada sebuah keragaman supaya bisa tetap terjaga, supaya tetap bisa bersatu adalah adanya kebersamaan. Kita harus bisa menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu arti penting dari sebuah nilai kebersamaan anak-anakku semuanya. Apa sih arti penting sebuah kebersamaan? Nah, berikut ini Bapak akan menyampaikan minimal ada 5 arti penting dari nilai sebuah kebersamaan. Apa Pak pentingnya kebersamaan? Pertama, hakikat manusia itu membutuhkan sesama anak-anakku semuanya. Manusia itu kan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu adalah membutuhkan orang lain. Nah, hakikat manusia itu seperti itu. Manusia membutuhkan sesamanya dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir batin. Maka karena kita makhluk sosial, kita harus berhubungan baik dengan orang lain.
kita harus bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong dengan orang lain supaya kita bisa sejahtera lahir dan batin, anak-anakku semuanya. Oke, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu dikatakan berarti apabila bisa memberi manfaat bagi sesama. Ya, nah, ingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia yang paling mulia, ya, yang paling bermanfaat, yang bernilai adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ya, itu yang harus kita pegang. Sehingga kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita bisa dikatakan sebagai manusia yang bermakna, yang berarti bagi manusia yang lainnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pentingnya nilai kebersamaan adalah bahwa manusia sebagai makhluk berbudi luhur ini memiliki rasa saling mencintai, saling mengasihi, dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Itu ya anak-anakku semuanya, bahwa sebagai makhluk yang berbudi luhur kita memiliki rasa saling mencintai. Rasa saling mencintai ini tentu terhadap sesama, terhadap orang lain, anak-anakku semuanya ya. Bukti bahwa kita adalah manusia yang berbudi pekerti luhur. Lalu yang keempat, pentingnya nilai kebersamaan adalah bahwa dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan manusia bekerja sama, bergotong royong dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama pun kita diajarkan untuk senantiasa menjaga persatuan, menjaga silaturahmi. Nah, silaturahmi adalah salah satu wujud daripada berupaya menjaga kebersamaan, menjaga persatuan di antara kita. Lalu yang terakhir anak-anakku semuanya, bahwa gotong royong ini menjadikan suatu kegiatan menjadi terasa ringan, mudah, dan lancar. Kebersamaan, kekompakan ini bisa menjadikan suatu kegiatan menjadi terasa lebih ringan. Pekerjaan yang berat akan bisa dikerjakan dengan ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama, anak-anakku semuanya ya. Pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan, bisa menjadi mudah dan lancar kalau kita mengerjakannya dengan bersama-sama, dengan kompak. Maka dari itu, jagalah kebersamaan, jagalah kekompakan melalui gotong royong. Ingat, gotong royong ini adalah budaya khas yang kita miliki, yang harus kita lestarikan. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, kalau anak-anakku semuanya sudah tahu arti penting kebersamaan, mari kita coba aplikasikan, mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke, kalau kita sudah paham, nah sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang merancang iklan layanan masyarakat. Nah, nanti anak-anakku semuanya ada tugas ya. Tugasnya berhubungan dengan tadi nilai penting kebersamaan. Nanti kamu harus membuat sebuah iklan yang mengajak dan gotong royong ya. Iklan tentang gotong royong. Nah, sebelum kamu membuat iklan tersebut, kamu harus tahu bagaimana cara membuat iklan yang baik. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu nih bagaimana merancang iklan layanan masyarakat. Coba anak-anakku perhatikan. Yang dibutuhkan dalam sebuah iklan apa saja? Pertama, judulnya. Judul iklannya mau apa? Ya, judul iklannya mau seperti apa? Lalu naskahnya bagaimana? Ya, naskah iklannya seperti apa? Ya, sketsa gambarnya bagaimana ya? Kemudian naskahnya berupa urutan kegiatannya bagaimana. Ini harus disusun terlebih dahulu. Jadi iklan itu butuh judul, butuh naskah, butuh gambar, lalu butuh narasi, kata-katanya seperti apa. Nah, ini kalau iklannya berupa
hanya berupa gambar ya anak-anakku semuanya. Tapi kalau iklannya berupa video, maka anak-anakku semuanya juga memerlukan pemeran dalam iklan. Berapa jumlah pemerannya, tokohnya ada berapa yang dibutuhkan. Nah, ini harus kita siapkan. Lalu karakter setiap tokohnya seperti apa ya, penampilan fisik serta latar belakang suku bangsanya seperti apa. Nah, semua hal ini harus kita siapkan anak-anakku semuanya supaya iklan yang akan kita buat ini bisa maksimal ya, bisa bagus, bisa baik hasilnya. Jadi kamu siapkan, kamu rancang dulu mulai dari judul, kemudian naskahnya seperti apa, jumlah pemerannya berapa, lalu adegannya bagaimana. Nah, harus kita susun bersama-sama. Coba kamu buat rancangan sebuah iklan anak-anakku semuanya ya. Bapak tugaskan saja langsung. Silahkan kamu buat naskah untuk iklan. Ini bersifat kelompok anak-anakku semuanya. Kamu boleh berkelompok dengan teman yang dekat rumahnya dengan rumah kamu. Silahkan kamu berkelompok, boleh berdua, boleh bertiga, terserah ya. Yang dekat saja. Pak, saya nggak ada yang dekat rumahnya. Kalau begitu boleh sendiri ya, kamu buat sendiri, tidak usah berkelompok. Kalau memang rumahnya berjauhan, kalau dekat boleh berkelompok. Nah, ini tugasnya buat naskah untuk iklan kelompok dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit. Jangan lama-lama ya, durasinya 2 menit sampai dengan 4 menit. Menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Nah, formatnya seperti ini anak-anakku semuanya ya. Ini judul kegiatan kita adalah iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judulnya apa kamu buat, lalu tokoh-tokoh iklannya siapa, naskahnya bagaimana. Ini kamu siapkan, nanti hasilnya kamu setorkan ya. Itu kamu buat naskahnya saja ya, kamu buat rancangannya saja, nggak usah kamu buat iklannya. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan pada pagi hari ini kamu hanya ditugaskan membuat rancangan iklan saja. Baik, paham anak-anakku semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak mohon maaf apabila selama pembelajaran pada pagi hari ini ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang tidak kamu pahami. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah setia menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menyerap ya, bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan ya, bisa kita pahami dengan baik. Untuk mendukung video pembelajaran ini jangan lupa kamu like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bapak tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.